Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku kelas 4 sudah lama tidak bertemu dengan Pak Wawan. Hari ini Pak Wawan tidak bisa meeting. Pak Wawan akan mengirimkan video. Mungkin meeting kita akan kita laksanakan pada minggu depan. Anak-anakku yang saya sayangi, sedikit Pak Wawan evaluasi dari pelaksanaan PTS yang kemarin. Saya melihat dari hasilnya mulai dari kelas 4A sampai dengan kelas 4D alhamdulillah sudah memiliki hasil yang baik. Yang baik tolong tetap dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan lagi. Yang masih belum baik hasilnya, mohon minta tolong untuk tetap belajar lebih giat walaupun kita hanya sebatas online. Sedikit Pak Wawan juga akan mengevaluasi tentang materi-materi yang sudah Pak Wawan sampaikan sebelumnya. Pak Wawan sudah menyampaikan pada awal semester, yaitu yang pertama mengenai surat Al-Falaq dan juga artinya. Terus yang kedua Pak Wawan menyampaikan materi tentang iman kepada Allah. Setelah itu Pak Wawan juga menyampaikan bagaimana hubungan iman kepada Allah, yakni dengan Asmaul Husna. Nah, materi kita sebetulnya kurang dua. Yang pertama, materi kita kurang di iman kepada malaikat, terus nanti sama ditambahi bagaimana cara berwudu, sehingga KD di PAI atau di pembelajaran PAI itu sudah hampir habis. Nanti kita tinggal evaluasi saja. Dan juga Pak Wawan harapkan walaupun kita hanya belajar di rumah, kalian harus tetap belajar yang bersungguh-sungguh. Oke anak-anak, Pak Wawan pada kali ini akan menjelaskan bagaimana iman kepada para malaikat. Perlu anak-anak ketahui bahwa rukun iman itu dijelaskan ada 6. Iman kepada yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua adalah iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab. Yang keempat adalah iman kepada Rasul. Yang kelima iman kepada hari akhir. Dan juga yang terakhir adalah iman kepada qadha dan juga qadar. Jadi anak-anak, pada kali ini Pak Wawan akan menjelaskan tentang iman kepada malaikat. Sedikit Pak Wawan akan ulangi arti iman itu sendiri. Iman yaitu meyakini dalam hati. Yang kedua adalah mengucapkan dengan lisan. Yang ketiga adalah mengamalkan dengan amal perbuatan. Sehingga arti iman kepada malaikat yaitu kita meyakini, kita mengucapkan dengan lisan, dan kita mengamalkan dengan perbuatan tentang apa-apa yang telah ditugaskan oleh Allah kepada para malaikat. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Dan malaikat merupakan makhluk Allah yang paling taat. Sehingga tidak ada ceritanya malaikat itu membantah perintah Allah. Jadi kalau seumpama malaikat itu ditugaskan pertama, katakan dia ditugaskan untuk bersujud, maka mulai dari dia diperintahkan untuk bersujud sampai terakhir, maka dia akan tetap bersujud. Anak-anak yang Pak Wawan sayangi, perlu kita ketahui ada 10 malaikat yang perlu kita imani. Tapi karena sesungguhnya banyak sekali malaikat-malaikat yang disebutkan oleh Allah. Tapi yang perlu kita imani hanya ada 10. Yang pertama adalah Jibril. Yang kedua adalah Mikail. Yang ketiga adalah Israfil. Yang keempat adalah Israel. Yang kelima adalah malaikat Munkar. Yang keenam adalah malaikat Nakir. Yang ketujuh adalah malaikat Raqib. Yang kedelapan adalah malaikat Atid. Yang kesembilan adalah malaikat Ridwan. Dan terakhir adalah malaikat Maut. Pada kali ini Pak Wawan akan sedikit menjelaskan tentang tugas-tugas yang Pak Wawan sampaikan tadi, nama-nama. Yang pertama, tugas malaikat Jibril adalah yang sudah kita ketahui adalah menyampaikan wahyu. Jadi memang malaikat Jibril ini tugasnya luar biasa.
yakni diminta oleh Allah atau diperintahkan oleh Allah, yakni menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yakni tugas malaikat Mikail. Tugas malaikat Mikail yaitu membagikan rizki kepada semua makhluk yang diciptakan oleh Allah. Bukan hanya kepada manusia, tapi kepada tumbuhan, kepada hewan, dan semua makhluk yang telah diciptakan oleh Allah di seluruh jagat alam. Yang ketiga, yakni malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini adalah malaikat yang diperintahkan oleh Allah memiliki tugas untuk meniup sangkakala. Apa itu Pak Wawan? Maka itu nanti akan ditiup ketika hari akhir zaman atau pada hari kiamat. Yang keempat, ini adalah malaikat Israel. Malaikat Israel memiliki tugas yakni untuk mencabut nyawa atau yang disebut juga dengan malaikat maut. Yang kelima dan keenam, malaikat Mungkar Nakir memiliki satu tugas yang sama, yakni menanya atau sebagai wartawan begitu di alam kubur. Sehingga ketika ada orang meninggal, malaikat Mungkar dan Nakir akan melakukan tugasnya untuk menanyai orang yang meninggal tersebut di alam kubur. Yang keenam dan juga ketujuh ini punya tugas yang sama, yakni malaikat Raqib dan juga Atid. Raqib ini diberikan tugas oleh Allah untuk mencatat amal baiknya manusia, dan Atid adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat amal buruknya manusia. Jadi anak-anak perlu hati-hati ketika kita melakukan semua amal perbuatan akan diawasi oleh Allah melalui malaikat Raqib. Yang selanjutnya yakni adalah malaikat Ridwan. Ridwan ini memiliki tugas untuk menjaga surga. Dan yang terakhir adalah malaikat Malik. Malaikat Malik ini kebalikan dari tugas malaikat Ridwan, yakni menjaga. Jadi itu saja anak-anak pada pertemuan ini. Harapan Pak Wawan kalian juga perlu membaca di buku paket. Nanti kalian baca mulai halaman 99 sampai halaman 103. Di situ juga telah dijelaskan bagaimana tugas-tugas malaikat. Tetap semangat anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.